Di sini ada pertanyaan, bolehkah seorang suami melarang istrinya untuk ikut pengajian karena terlalu banyak yang diikuti? Seorang wanita itu harus menaati perintah suaminya selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati sesama makhluk dalam hal yang sifatnya maksiat kepada al-khaliq. Bahkan Nabi SAW mengatakan, lau kuntu amiran abdan sajidan la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saya boleh untuk menyuruh seorang hamba sujud kepada sesama hamba, maka saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan seorang perempuan kepada suaminya itu ketaatan yang dituntut selama ketaatan tersebut tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Apakah kalau seorang suami melarang istrinya untuk banyak pengajian itu terlarang? Sebatas yang saya ketahui bahwa seorang perempuan itu tanggung jawabnya bukan cuma belajar, tetapi juga mengurusi suami, mengurusi anak, mengurusi apa yang ada di rumah suaminya. Maka kalau seandainya seorang istri bisa menggabungkan ibadah-ibadah ini, maka baik. Seandainya seorang istri mengurus suami oke, ngurus anak oke, ngurus yang ada di rumah oke, belajar agama oke, bahkan bisa ngajar, ini tidak ada yang terlalaikan, maka jama'ah aula minat tarjih, mengkompromikan semua ibadah itu lebih bagus daripada milih. Kalau memang bisa dapat semua, kenapa harus dipilih? Tapi saya pahami esensi dari pertanyaan ini adalah istri ini ketika dia belajar, dia mengalahkan kewajiban yang lain, gitu kan? Masalahnya ada sebagian istri yang belajarnya terlalu banyak. Senin sampai Ahad yang ndak kajian cuma Jumat misalnya. Senin kajian, Selasa kajian, Rabu ngajar, Kamis ngajar, Sabtu kajian, Ahad ngajar, Jumat aja yang ndak. Nanti kalau suaminya pulang, dia dapati adakah makanan? Dia bilang, bi online aja, Gojek. Carilah makanan, aku lagi sibuk. Maka ini kan mengalahkan. Maka sudah tidak sesuai dengan konsep al-jam'u aula minat tarjih. Ini sudah mengalahkan kemaslahatan suami dan anak-anak di atas kemaslahatan yang dia, kalaupun dia tidak belajar seluruhnya, dia tidak dikatakan berdosa. Yang penting seorang perempuan itu tetap menuntut ilmu meskipun dia tidak sampai menguasai seluruh ilmu. Ilmu itu ada 4. Ada ilmu yang sifatnya wajib, yang dituntut dari setiap muslim. Maka dia tidak boleh tidak belajar. Contohnya ilmu sholat, ilmu wudu. Buat perempuan ilmu haid, nifas, ilmu tentang fikih-fikih perempuan yang dia wajib untuk dia ketahui, mandi junubnya bahkan itu yang wajib. Ada ilmu yang sifatnya sunnah, kalau dia tidak menuntut ilmu ini dia tidak berdosa. Contohnya ilmu manasik haji bagi yang belum bakal naik haji karena belum daftar, belum ada uang, atau sedang masih menunggu 20 tahun lagi, maka manasik haji dia tidak wajib, itu sunnah aja, dia tidak berdosa kalau nggak belajar. Tapi kalau tahun ini naik haji terus dia tidak mau belajar, ada kesempatan manasik dia tidak mau ikut, nah itu dia berdosa. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah yang tidak setiap orang harus belajar, tetapi harus ada yang belajar. Yang kalau sudah sejumlah orang dengan jumlah yang cukup sudah selesai untuk belajar, maka yang lain tidak punya kewajiban lagi. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu tibun nabawi, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Ada ilmu yang sifatnya mubah-mubah aja, ilmu masak, ilmu marketing, itu mubah-mubah aja. Nah perempuan ini selama dia tidak melalaikan kajian yang sifatnya wajib, maka dia harus jaga agar tidak melalaikan hak suami, anak, rumah tangga. Adapun kalau sampai melalaikan, maka si wanita ini boleh dilarang sama suaminya. Jadi kembali kepada pertanyaannya tadi, bolehkah? Boleh jika memang si istri ini kadar belajarnya sudah lebih dari batas kewajibannya dan dia melalaikan apa yang seharusnya dia juga perhatikan. Sudah lama juga saya mau ngomong ini, kebetulan juga ada yang ini. Soalnya saya dapati ada seorang laki-laki mengadu kepada saya, ya Allah Ustaz, saya nikah, kalau Ustaz tahu 5-8 tahun saya itu suami tapi istri juga. Maksudnya gini? Oh, antum kah itu? Enggak, maksudnya dia begini, saya ini suami tapi saya istri Ustaz. Kayak apa sih maksudnya? Saya kan kalau sudah pagi, kerja pagi sampai sore, saya berharap apa Ustaz? Kalau pulang jam 6 sore, saya berharap saya pulang itu istri sudah bilang, capek Bi, ayo mandi, ini handuknya, ini teh panasnya. Saya ini mau cerita tuh mau nangis juga. Ya, sedih membayangkannya. Saya berharap jam 6 sore itu saya pulang. Saya keluar kerja dari jam 7. Yang saya kerjakan itu Ustaz bukan kata ketik, saya itu angkat barang. Jam 6 sore saya berharap ada yang nawarkan, ini teh panasnya, ini handuknya, silakan mandi. Saya jam 6 sore pulang masih harus cuci piring Ustaz. Istri saya ngapain? Antum ketawa, saya sedih jujur. Ibunya mungkin ketawa di sana. Saya jujur, saya cuma nangis bayangkannya. Saya jam 6 sore Ustaz pulang, masih ada cucian piring harus saya cuci. Istri saya enggak bakal dia. Karena 5 tahun saya pelajari, dia enggak pernah sentuh cuci piring. Setelah cuci piring apa Ustaz? Saya harus masak lagi. Saya harus keluarkan bahan-bahan dari kulkas. Saya masak. Nanti istri saya kalau sudah selesai masak, baru dia datang. Makan apa? Bukan lucu ini, bukan. Sedih.
Ustaz tahu istri saya ngapain? Istri saya tahu istri. Ini istri bukan istri orang awam. Istri sudah ngaji, pakai cadar. Alasannya apa? Saya kan ngajar. Alasannya istri saya kan ngajar. Apa hukumnya ngajar buat seorang perempuan? Paling banter fardu kifayah. Karena itu dakwah fardu kifayah. Bukan wajib ain. Apa hukumnya seorang istri mengurusi suaminya, anak-anaknya, rumah tangganya? Fardu ain. Saya dikasih cerita itu, saya sedih. Ceritanya juga sedih. Saya cuma mau bilang gini juga. Mungkin di belakang mungkin ada para guru. Mungkin ada pengajar-pengajar pondok. Mungkin ada pengajar guru TK. Ada ya? Mungkin ada para akhwat yang membantu dakwah. Saya cuma mau bilang begini. Jangan terlalu banyak sebagai. Anda sudah sebagai istri, sebagai ibu. Kalau Anda di luar mau sebagai pengurus yayasan, maupun jadi pengajar, mau jadi pelajar, silakan. Tapi terlalu banyak sebagai. Lalu Anda melalaikan sebagai istri dan sebagai orang tua, sebagai ibu. Anda salah juga. Anda bisa berdosa. Ada sebagian akhwat itu kerjaannya di luar begitu banyak. Suami keluar juga dia. Nanti kadang dia keluar itu tidak izin sama suaminya. Alasannya, saya kan dakwah, saya kan ngajar. Demi Allah, ini saya ditelepon sama ikhwan Balikpapan juga. Ini suami istri yang berbeda lagi. Yang istrinya sama juga, ngajar juga. Kata suaminya di telepon itu. Saya itu apa ya Ustaz ya? Saya bilang begini sama istri saya. Aku dulu loh, gak tahu sunnah. Kamu yang ngajarin aku sunnah. Setelah aku cinta dengan yang sunnah ini, ternyata saya sedikit jadi ada penyesalan. Kamu ngajar. Kamu keluar dari rumah gak pernah izin saya. Kamu bilang jangan ikut campur. Karena kamu ngajar sana, ngajar sini, keluar rumah. Katanya ikut sunnah. Bayangkan. Kayak gini, seorang pendakwah seperti ini. Kadung gak usah jadi pendakwah. Anda jadi berumah tangga aja kalau seperti itu. Sudah banyak kok ustaz-ustaz. Kita gak terlalu butuh ustazah kok. Kalau modelnya kayak gini. Kalau modelnya kayak gini, yang harus mengalahkan suami demi dakwah. Kita bilang kalau itu gayanya, mending gak usah dakwah. Ustaz-ustaz banyak kok. Dan ustazah jangan dikira di sini kurang. Banyak kok di sini yang mumpuni, cuman tawadhu. Mereka tawadhu sehingga mereka tidak terlalu pengen yang terlalu banyak mengajar kemana-mana. Atau mereka tawadhu dan mereka itu menyadari bahwa mereka itu juga punya tanggung jawab di rumah. Makanya nggak terlalu kelihatan, nggak kayak ustaz-ustaz. Jadi jangan terlalu banyak kegiatan di rumah dan Anda merasa bahwa Anda itu penting di luar dan suami Anda tidak penting dalam rumah. Itu kesalahan yang lain lagi, para akhwat. Ya. Saya sedihnya karena ini atas nama dakwah. Kalau yang ngomong ini Ustaz, istri saya artis, ya wajar aja. Kamu salah istri memang. Ustaz, istri saya wanita karir. Kalau dia ngomongnya gitu mungkin kita gak terlalu pusing. Masalahnya ini yang diadukan, dua kasus yang berbeda ini kasusnya sama. Istri-istrinya sama-sama jadi daiyah. Itu yang paling bikin jengkel. Ditambah lagi ada ceritanya. Si daiyah ini mengajar. Namanya akhwat, ngajar sesama akhwat. Ada salah satu ummahat yang tiba-tiba dapat telepon suaminya. Dia bilang, Afwan angkat telepon dulu suami. Oh ya silakan. Keluar dia nelfon. Pas dia balik, Afwan terpaksa Ana harus keluar dari kelas. Suami Ana minta diantar karena ternyata ndak ada yang ngantar. Saya nggak usah sebutkan spesifik kemana. Ya, tapi suami saya harus ngantar. Apa komentarnya? Seharusnya suaminya kan bisa aja pergi pakai Gojek atau apa. Sebenarnya belajar Al-Quran itu lebih utama daripada ngurusin suami. Kalau ada daiyah seperti ini, kacau. Ngajarin kesesatan di antara para ummahat nanti. Semua ummahat akan berdalil dengan omongannya bahwa belajar Quran lebih utama daripada ngurusin suami. Berapa banyak nanti akan cerai kalau begitu?